Anda tidak bisa masuk ke sana kami. Tidak punya sampah untuk Anda ambil di sini. Nyonya, saya tidak ke sini untuk mengambil sampah. Saya mencari anak saya Ana. Anda bekerja di perusahaan kami Anda. Pasti bercanda. Siapa namanya? Li Tengfei. Presiden Li. Bagus sekali. Saya biasanya bekerja di sini. Bibi silakan minum teh. Terima kasih. Tidak masalah, itu tugas saya. Presiden Lee Soya akan kill your sekarang. Jika Anda membutuhkan saya telepon Oke, saja. ini dia. Ibu, ayo kita duduk. Oke. Ini minum air dulu. Oke. Nak aku, lihat kamu begitu sukses. Aku sangat senang untukmu. Ibu, aku sedikit lebih baik dan aku akan membawamu. Oke. Lihat kamu tidak memakai baju baru yang kubelikan. Jangan naik pesawat dan kamu bahkan tidak memberitahuku, kamu datang lebih awal. Tidak heran mereka tidak membiarkanmu masuk. Nak, apakah aku mempermalukanmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku. Terbiasa dengan masa sulit. Semua. Baju dan gadget baru yang kamu kirim. Pertama, ibuku tidak tahu cara menggunakannya. Kedua, aku tidak bisa memaksakan diri untuk memakainya. Desember, ketika kamu keluar, memakai barang bagus, bukan hanya meminta pencuri untuk menargetmu. Ibu, jika baju ini kotor kita bisa mencucinya. Kalau kemudian deh, dapat YG baru. Bagaimana jika sesuatu rusak kita perbaiki? Dan kalau itu tua, kami usahakan secara bertahap ya. Atau kita berikan kepada seseorang yang harus saya miliki. Hanya satu ibu. Mengapa tetap frugal? Tahu. Saya bekerja keras di sana. Berharap bahwa Anda bisa memiliki hidup yang lebih baik. Anak laki-laki. Saya tahu bahwa Anda PK. Dan anak laki-laki saya dan saya tidak. Anda akan menyukainya tanpa alasan. Lihat Anda kami menangis kami begitu. Bahagia sekarang. Orang-orang akan berpikir bahwa Anda Anak laki bukan anak laki-laki. Siapa yang berani mengatakan Anda bukan anak laki-laki? Saya lawan. Anak laki-laki lihat. API yang saya bawa and I. Membawa banyak. Dari Hickory Nuts again. Dari pohon-pohon di balik rumah kami. Yang saya tanam di sini sendiri. Dan kali ini, saya membawa kotak untuk setiap teman baik Anda. Ada YG namanya MA. Yo sesuatu. Dia benar-benar suka kacang hickory. Kalau boleh atas namanya siapa? Yu Bingyu. Benar-benar. Lihat di memori saya. Yu Bingyu. Saya melewatkannya. Kapan bisa Anda? Bawa saya lihat. Makan dan bersantap. Di sini. Ada lebih banyak. Ruangan yang Anda tawarkan terlalu kecil. Sempurna untuk Anda. Tetap di sini selama 2 hari ke depan. Kamar ini pasti mahal ya? Nak, aku nggak pilih-pilih. Bu, duduk aja di sini. Jangan mikirin hemat uang. Aku punya uang. Jadi santai aja. Besok, aku ajak kamu jalan-jalan kita. Udah datang ke sini dan harus merasakan kehidupan kota besar. Kan? Oke, iya. Aku harus terima telepon dari presiden ini dia. Halo Pak Chen. Kamu mau ke Shanghai? Oke, aku ngerti. Maaf Bu, aku harus terima telepon penting. Aku harus pergi ke Shanghai untuk urusan kerja besok. Tapi cuma 1 hari. Silakan jangan sampai aku ngehalangi. Lanjut. Gimana kalau gini? Aku cari orang yang bisa nemenin kamu. Cari orang? Kamu selalu bilang aku pengen punya pacar. Aku janji, orang yang aku care can be with kamu. Pasti bakal kamu suka. Oke. Halo, Hello Xiaoyu. ada apa yang mendesak Teng Fei?
Aku mau minta tolong. Jangan khawatir. Ini bukan urusan kerja. Ini tentang ibuku. Ibumu? Ada apa dengan tante? Ini sesuatu yang... Baru saja aku dapat kabarnya perusahaan. Mau aku ikut rapat di Shanghai. Di saat krusial ini ibuku muncul. Dan datang lebih awal tanpa bilang dia. Bikin aku kaget. Dan aku penasaran. Kamu besok ada waktu nggak buat? Ajak dia jalan-jalan? Aku bakal balik. Malam. Kamu nggak bisa minta yang buat nemenin aku? Jika yang ada waktu luang aku, tidak akan meminta bantuanmu. Lajukila dia siroba. Dan aku tidak akan merasa nyaman. Jangan terlalu dipikirkan. Ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan. Hanya teman yang saling membantu. Yu Bingyu tidak akan ikut campur dalam masalah ini kan? Baiklah. Terima kasih. Aku akan segera mengirimkan nomor kontak ibuku. Oke. Apa? Merasa bersalah? Malu tinggal di sini? Malu? Kamu terlalu banyak berpikir. Semua yang kulakukan demi bertahan hidup. Untuk ibuku. Jadi aku tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Ye Kikyu pernah memanggilmu. Palsu. Jika ada kesempatan untuk membela dirimu, kamu pasti akan menemukan cara untuk merasa damai dengan hati nuranimu. Dia cukup teliti dalam menilai orang. Sayang sekali. Xiao Yu tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Ibu datang untuk mengunjungiku. Tapi aku harus pergi ke Shanghai. Untuk perjalanan mendadak hari ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus meminta Xiao Yu untuk menjaga anak-anakku. Ibu adalah untukku jadi dia. Setuju. Jadi untuk 2 hari ke depan kamu mungkin tidak akan melihat Xiao Yu. Apa rencanamu sekarang? Ini hanya pertemuan keluarga. Jangan khawatir, mereka pasti akan bercocok tanah dengan baik. Paman. Anak muda, Pekerjaan apa yang kau atur untuk Xiao Yu? Mengapa dia berbelanja bersama seorang wanita tua di pedesaan? Paman, ini bukan pengaturanku. Aku libur hari ini. Aku mengambil cuti sehari dengan izin dari wanita tua itu. Ini Ibu Li Tengfei. Dia datang ke kota Beifang untuk mengunjunginya. Kebetulan Li Tengfei sedang dalam perjalanan bisnis. Jadi dia berpikir meminta Xiao Yu membantu merawatnya selama sehari. Siapa tahu apakah ini disengaja atau tidak. Aku Pikir Li Tengfei mencoba menciptakan fakta yang sudah terjadi. Kamu dalam bahaya. Biar aku katakan, kalau kamu kalah lagi kali ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Paman, aku mohon, aku sudah cukup kesulitan. Jangan buat komentar sarkastik. Bercanda saja kamu. Benar-benar tidak punya selera humor. Biar aku katakan. Tidak apa kalau kamu tidak percaya diri. Tapi kamu tidak boleh kurang percaya pada Xiao Yu kita. Mengerti, anak perempuanku? Kalau menyangkut teman dan permintaan mereka, selalu bersedia membantu, itu benar. Tapi Xiao Yu kita benar-benar bukan tipe perempuan yang bermain di taman bermain. Mengerti? Ibu. Xiao Yu kamu sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih. Telah menemani ibu sepanjang hari. Sebenarnya sudah lama aku tidak berbelanja sendiri. Menemani Bibi juga memberiku kesempatan untuk bersantai. Xiao Yu, ambil ini. Apa ini aku? Tidak membawa banyak. Kali ini. Ini.
Ibu, kenapa kamu membawa ini? Tidak perlu, Bibi, benar-benar perlu terlalu sopan. Benar-benar tidak perlu. Apa kamu meremehkannya? Bagaimana bisa begitu? Tentu saja tidak begitu. Biar saya jelaskan. Ini juga tanda terima kasih dari ibu saya. Tidak berharga banyak. Simpan saja. terlihat bagus. Sangat bagus. Terima kasih, Tante. Kenapa kamu berterima kasih padanya? Di masa depan ketika saya tidak di kota Beifang, saya masih perlu merepotkanmu untuk menjaga Teng Fei. Teng Fei adalah orang yang mandiri dan tidak perlu siapapun untuk menjaganya. Bahkan pria yang paling mandiri perlu wanita di sisinya. Bukan begitu? Ibu, mari makan. Teng Fei, kapan kamu akan membawa saya untuk melihat teman baikmu Yu Binyu? Ayo pergi. Xiao Yu. Kapan kamu mendapatkan gelang itu? Hanya dengan melihatnya, kamu bisa tahu itu barang antik. Ibu saya Daeng dan saya kebetulan sedang perjalanan bisnis dan saya menemani dia. Berbelanja selama sehari. Ibu saya merasa tidak enak tentang itu. Jadi dia memberikan hadiah. Gelang ini sangat menarik, pasti diwariskan dari leluhurmu. Hanya dengan melihatnya, kamu bisa tahu itu diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah saya perlu mengatakan itu? Nenek saya memiliki satu di tangannya. Dan ibu kakek saya mewariskannya padanya. Kemudian nenek saya mewariskan gelang ini pada ibu saya. Ibu saya bilang ketika saya punya istri di masa depan dia akan mewariskan gelang ini padanya. Tapi istri saya sekarang adalah... Teng Fei, maaf. Saya tidak tahu gelang ini sangat berharga. Tolong kembalikan ke tante saya untuk saya. Maaf. Ayo pergi, Taizen. Periksa lagi latar belakang Li Teng Fei. Lihat apakah ada yang terlewat. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Shikiyu, waktu mengungkap isi hati seseorang. Kuharap kau adalah orang yang benar-benar peduli. Seperti yang ku mengerti Tuan Chen. Teng Fei, Teng Fei. Ibu Teng Fei, kenapa kau di sini? Teng Bi, Ada apa? Sini duduk-duduk. Kau merasa tidak enak badan? tidak aku. Hanya rindu rumah aku. Sudah berbulan-bulan tidak pulang. Apa aku merepotkanmu? Kau mengunjungi anakmu. Apa masalahnya? Aku tidak sabar menunggu kau datang menemuiku. Tapi aku selalu datang ke perusahaanmu untuk mencarimu pemimpin. Tidak keberatan, jangan. Khawatir mereka tidak akan. Nak, baru saja di lantai bawah, aku melihat wakil presiden perusahaanmu Ye, didampingi seorang pria yang terlihat seperti presiden.
Kudengar mereka membicarakanmu. Apa yang mereka katakan? Aku tidak. Bisa mendengar dengan jelas. Tapi terdengar sangat serius. Tidak ada. Belakangan ini perusahaan menghadapi beberapa masalah yang merepotkan dan semua orang sedikit khawatir. Jangan khawatir. Wakil presiden yang mendampinginya siapa dia? Ini presiden kita Sang. Presiden. Apa namanya? Siapa namanya? Chen Husheng. Ibu. Ada apa denganmu? Kau merasa lelah? Tidak. Sekarang, aku hanya ingin kembali ke kampung halaman. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Di kampung aku masih bisa memanjat pohon dan memetik kacang. Baik, aku benar-benar baik-baik saja. Aku hanya ingin pulang. Kenapa tiba-tiba ingin pulang aku? Sudah keluar berbulan-bulan. Aku ingin pulang. Ibu. Di mana anakmu berada? Ini adalah rumahmu. Anak. Ini tidak sama seperti dulu. Dalam beberapa tahun kamu harus memiliki keluarga kecilmu sendiri juga. Ibu tidak bisa bersamamu seumur hidup. Kamu pintar dan mampu. Di masa depan kamu pasti akan menetap di kota besar. Tapi ibuku tidak terbiasa di sini. Di mana-mana ada gedung-gedung tinggi. Tapi tidak ada satupun rumah untuk kita. Di sini sangat ramai. Tapi tidak ada yang berbicara denganku. Bagaimanapun enaknya makanan di sini aku selalu merasa tidak seharum roti kukus yang kita buat. Aku sangat ingin pulang. Baiklah. Kalau kamu ingin pulang kita akan pergi kita. Bisa kembali setelah cukup tinggal ya. Oke. Ibu kapan rencananya berangkat? Aku akan berpamitan denganmu. Aku ingin berangkat besok. Segera. Oke, tidak perlu mengantarku keluar. Kalian kembali saja. Aku tahu cara sampai ke... Bibi, ketika kamu sampai di gunung, jaga baik-baik kesehatannya di sana. Sangat dingin di sana. Pelindung lutut yang kubelikan ada di tas ini. Ingat untuk memakainya. Ada di bagian bawah. Terima kasih Xiaoyu. Sudah datang jauh-jauh untuk mengantarku. Bibi, kamu terlalu sopan. Teng Fei dan aku teman baik sudah seharusnya. Aku datang untuk mengantarmu. Kamu ngobrol sama Teng Fei bentar ya. Aku mau cek pemeriksaan tiket. Oke. Anak baik hati kayak gini. Aku nggak tahu. Anak siapa yang bakal seberuntung ini? Kasih tasnya istirahat dulu. Mama Teng Fei masih merasa nggak tenang. Wakil presidennya yang ketemu kamu selalu bertingkah kayak dia kakak kamu. Tapi aku rasa di belakang kamu, dia nggak anggap kamu teman dan selalu bisik-bisik sama bos kamu. Kenapa kamu nggak berhenti aja dari kerjaan ini dan pindah ke perusahaan lain, oke? Mama sekarang sudah susah cari kerja. Cari kerja yang kamu suka malah lebih susah lagi. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Juga, kamu bertengkar sama teman dekat kamu Yubinyo. Siapa yang bilang? Apa perlu aku bilang? Dulu setiap kali aku sebut, aku langsung semangat dan gak berhenti ngomong. Kamu anggap dia kayak saudara sendiri. Tapi sejak aku balik kali ini, kamu gak pernah angkat dia sendirian dan kamu gak ajak aku ketemu dia. Akhir-akhir ini semua orang jadi kayak gini, sibuk aja kamu tahu. Seberapa sibuk pun kita gak boleh putus kontak, kan? Dia adalah teman sejatimu di kuliah. Gak kayak orang-orang yang kamu kenal dari perusahaan sekarang. Dia udah gak sama. Mama jangan khawatir. Anakmu nggak tega atau nggak tahu terima kasih aku. Tahu? Kamu gak akan pernah berbuat sesuatu yang mengkhianati teman. Pasti ada kesalahpahaman antara kalian.
Kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Bahkan kalau kamu pernah berbuat salah sebelumnya, nggak apa-apa, nggak ada malu ngakuin kesalahan. Dengerin aku, ngobrol sama teman kamu, dapetin lagi teman sejatimu. Selamat jalan, Tante. Mama, kopermu sudah di bawah. Jangan lupa bawa saat kamu pergi. Dan ingat untuk minum obat tekanan darahmu tepat waktu, mama kamu. Masih tidak bisa menahan mama di sini. Biarkan dia kembali sendiri dia. Punya pemikirannya sendiri. Seperti anak kecil, kita seharusnya mengikuti keinginan orang tua kita dengan Memikirkan hal ini. Kita para perantau adalah sangat menakutkan. apa yang menakutkan dari itu? Pikirkanlah. Setiap perantau tidak pernah meninggalkan orang tuanya di kampung halaman dan mengunjungi rumah lebih jarang daripada burung migran. Media pernah memperkirakan bahwa jika seorang perantau berusia 25 tahun mengunjungi rumah sekali setahun, waktu yang tersisa untuk melihat orang tuanya pada usia itu hanya sekitar 1 bulan. Memikirkan hal ini, hati kita yang hilang benar-benar dingin. Jika ada peluang perkembangan yang lebih baik di kota kita, siapa yang ingin meninggalkan rumah mereka? Setiap orang memiliki ketidakberdayaan mereka sendiri dan untungnya sekarang dengan internet yang sangat maju, ketika kamu merindukan keluarga kamu bisa menelepon mereka atau melakukan video call. Ini jauh lebih baik daripada masa lalu ketika tahun-tahun bisa berlalu. Kabar apapun. Tapi bisakah hanya kabel internet menggantikan ketiadaan kasih sayang keluarga? Apa yang bisa kita lakukan? Bukan seperti kita bisa membeli tiket pesawat atau kereta untuk pulang setiap 2 hari. Bahkan jika kita punya uang, kita tidak punya waktu. Setiap keluarga memiliki kitab suci mereka sendiri yang sulit untuk dibaca. Dan Alkitab untuk para perantau adalah yang paling sulit untuk Ya. diteriakan. Di satu sisi kamu masih ingin berjuang untuk itu, berusaha keras. Benar. Tapi kamu tidak mampu meninggalkan peluang dan karir di kota besar. Di sisi lain, karena biaya hidup yang tinggi di kota besar, terbatas, kamu tidak bisa. Jangan membuat mereka pikirkan itu. Project Cantor Virtual yang ingin kita lakukan saat itu benar-benar punya kebutuhan. Berhentikan mobil. Apa yang terjadi? Aku. Baru ingat sesuatu. Aku harus kembali ke kantor. Apa yang mendesak? Ini hanya urusan bisnis. Maaf, aku harus pergi sekarang. Aku akan Tidak mengantarmu. perlu, aku bisa naik taksi. Ceritakan lebih banyak tentang Li Tengfei. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Sebentar, Yang lalu, Mr. Chen curiga bahwa Li Tengfei berkolusi dengan perusahaan lain. Jadi dia meminta Ye untuk menyelidiki. Tapi orang itu hanya main-main dan tidak menemukan apa-apa. Jadi aku pikir, mungkin aku menyelidiki lagi sendiri. Kalau bisa menemukan sesuatu di depan Mr. Chen, aku bisa memberi Ye tamparan yang keras. ketika aku melihat bagaimana dia memperlakukan Ye Kikyu. Oke. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu? Bilang sebelumnya bahwa Kampung Halaman Li Tengfei bukan Kabupaten Jendong. Tapi sebenarnya Kabupaten Suian? Tentu saja aku dengar dari rekan kerja Yo Li Tengfei. Pada waktu itu pemerintah ingin membangun waduk di pegunungan itu. Sebabnya, keluarga Li Tengfei dan seluruh desa dipindahkan ke Jindong. Kampung halaman Mr. Chen juga Kabupaten Suian. Kebetulan sekali. Tahun berapa Li Tengfei lahir? Tahun berapa dia lahir? Kurasa 87 atau 88. Mungkin.
Apa kamu yakin itu 88? Kenapa kamu rebat begitu? Apa yang aneh dari 88? Tidak, sekarang dengarkan analisis saya. Berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, ayah Li Tengfei pergi ke Shanghai segera setelah dia lahir. Dan Chen Hasheng, tidak. Mr. Chen pergi ke Shanghai pada tahun 1988. Dan keduanya, kampung halaman mereka adalah Kabupaten Suian. Mungkinkah ini benar-benar hanya kebetulan? Tapi masalahnya salah satu dari mereka bermarga Chen. Dan yang lainnya Li, bagaimana kamu bisa menghubungkan mereka? Itu benar. Tapi, bicara tentang nama ayahnya, sebenarnya cukup lucu. Lucu? Siapa nama ayahnya? Bayangkan seorang pekerja miskin, menyebut dirinya kaisar dari dinasti Tang. Ayahnya bernama Li Shimin. Lucu bukan? Kenapa kamu menginjak rem? Kamu membuatku kaget setengah mati. Nama asli Mr. Chen adalah Chen Shimin. Dia mengganti namanya dan hanya MS Kuo dan saya yang tahu itu. Orang lain tidak tahu. Bahkan MS Kuo bercanda tentang namanya. Ketika dia sedang dalam suasana hate yang baik. Apa yang aneh tentang itu? Banyak juga orang yang bernama Fei Fei. Siapa nama Ibu Li Tengfei? Tahukah kamu? Bagaimana saya tahu? Tidakkah itu bekerja di tempatmu? Cukup periksa kontak daruratmu, dan kamu akan tahu segalanya di mana kamu. Sedang mengemudi? Saya pulang ke rumah. Apakah kamu mendengarku? Saya pergi. Kemana kamu pergi? Semuanya ada di sini. Mengapa Mr. Chen meminta kamu menyelidiki ini? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya. Lakukan saja pekerjaanmu. Dimengerti. Ibu, Li Yingchun. Apapun yang dia lakukan, kamu catat semuanya untukku dan beritahu saya terus-menerus. Kamu harus memperhatikan dengan seksama di antara orang-orang yang dia temui, untuk melihat apakah ada seorang wanita bernama Li Yingchun. Sekali ada kabar tentang wanita ini, segera beritahu saya. Apa yang kamu impikan? Sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Kita berdua akan menjadi kaya. Tuan Chen, bukankah saya sudah bilang, jangan ganggu saya. Tuan Chen, sepertinya saya menemukan beberapa informasi penting. Jadi saya harus datang dan melaporkannya kepada Anda. Ini tentang Li Tengfei. Presiden Li. Mengapa kamu pergi menyelidikinya? Ketika Ye Ziqiu memerintahkan dia untuk diperiksa waktu itu, bukankah saya juga ada di sana? Sejak saya mendengar ITU saya, pastinya harus membantu Anda dan berbagi beberapa kekhawatiran Anda. Kamu sangat proaktif. Apa yang sudah kamu temukan? Saya menemukan bahwa Bos Li berasal dari keluarga orang tua tunggal, dan tak lama setelah dia lahir ayahnya pergi bekerja di tempat lain dan kemudian meninggal di Shanghai saat dia bahkan belum 3 tahun. Tapi saya sudah tahu semua ini. Kamu tidak perlu memberitahu saya juga menemukan bahwa kota asal sebenarnya ketua kita adalah bukan Jindong, tapi Suyan. Dan saya juga mendengar bahwa ayah ketua Li kita bernama Li Shimin dan ibunya bernama Li Yingchun, bukankah? Aku sudah bilang jangan ganggu aku. Henti. Kau tidak mengerti aku? Keluar dari sini sekarang, keluar. Jangan merah. Aku akan pergi, aku akan pergi.
Lalu bagaimana hasilnya? Bagaimana reaksi Tuan Chen? Apakah wajahnya berubah atau bagaimana? Tidak hanya tidak ada reaksi dia, malah memarahiku. Sekarang aku dalam masalah. Kalau orang ini tahu, entah bagaimana dia akan mengejekku. Kau bilang dia tidak ada reaksi setelah mendengarnya, dan memarahimu? Bilang aku untuk keluar aku. Belum pernah melihatnya marah, seperti ini sebelumnya sepertinya. Kali ini kita salah tebak. Ayo pergi. Dasar bodoh. Seperti kata pepatah, jangan tanya asal-usul sang pahlawan. Kamu menarik dan punya potensi. Tetap tenang dan cepat tanggap mengambil risiko. Aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Tuan Chen, Anda terlalu memuji aku. Chen Huosheng. Apa kau sudah menulis surat kepada wanita ini di belakangku? Chen Huosheng itu sangat baik. Apakah kau lupa siapa yang menyelamatkanmu dulu saat itu? Siapa yang melawan semua nasihat untuk menjadikanmu suamiku? Siapa yang membantumu mendirikan grup Yolan? Kalau kau masih memikirkan wanita itu, yang masih merindukan anak haram itu, maka keluar dari sini. Keluar dari keluarga Kuo. Keluar dari grup Yulan. Apa yang kuberikan padamu dulu, aku bisa mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri sekarang. Halo Ibu, kenapa menelepon larut malam begini? Ini Tungwi. Ini paman sangmu, ibumu. Apa yang terjadi dengan ibuku? Dia telah merasa tidak enak badan selama 2 hari terakhir. Mengeluh sakit dada dia. Memintaku untuk membawakannya obat saat aku ke kota aku. Masih punya beberapa di rumah. Setelah makan malam hari ini, aku pikir aku akan mengantarnya dulu. Siapa yang tahu saat dia masuk ke halaman, aku menemukannya pingsan di tanah. Dia sekarang di mana warga desa dan aku membawanya ke rumah sakit di kota. Dokter bilang dia mungkin punya masalah jantung. Dia bilang dia perlu operasi. Teng Fei, ibumu harus kembali. Dia memanggil namamu dengan mata tertutup. Aku mengerti paman sang, aku akan segera kembali. Tolong beritahu rumah sakit untuk menggunakan obat terbaik, cari dokter terbaik. Ok, kalau tidak bisa diobati di sini, kita akan pergi dari kabupaten ke ibu kota, kabupaten ke kota Beifang. Selama ibuku bisa diobati, berapapun biayanya. Presiden Li baru saja mencari kamu. Aku sibuk hari ini. Presiden Li. Ini yang baru saja Tuan Chen pesan. Bisakah kamu minta izin cuti untukku pada Tuan Chen? Ibuku sakit, aku perlu pulang. Apakah kamu butuh cuti untuk pulang? Tapi bagaimana dengan pekerjaan di sini? Sekarang ini waktu kritis. Apakah kamu tidak akan mengkhianati kepercayaan Tuan Chen padamu? Pekerjaan di sini bisa berlanjut tanpaku. Tapi aku hanya punya satu ibu. Halo Paman Sang.
Teng Fei rumah sakit kota tidak bisa mengobatinya. Kami akan memindahkan ibumu ke rumah sakit rakyat kota. Kamu harus langsung pergi ke rumah sakit rakyat nanti. Ayo. Oke aku. Kyoyorga tolong segera datang. Saya di sini. Halo Paman Sang. Dokter, bagaimana keadaannya? Saat ini, keadaannya sudah cukup stabil. Tapi dia masih perlu dipantau untuk beberapa waktu. Ngomong-ngomong, apakah keluarganya sudah sampai? Cia, seharusnya segera datang saya. Telah meneleponnya. Tapi teleponnya mati. Paman Sang. Ting Fei kamu. Akhirnya datang. Ibu. Kondisi ibumu sangat serius. Operasi ini telah sementara menyelamatkannya dari bahaya. Tidak bisa sepenuhnya menghilangkan masalahnya. Agar dia sembuh, kita perlu melakukan operasi kedua secepatnya. Operasi lagi? Jadi, apakah rumah sakit kita bisa melakukan operasi ini? Di seluruh negeri, hanya ada beberapa ahli yang bisa melakukan operasi jenis ini. Jadi saya sarankan, Anda membawanya ke kota Beifang untuk menemui spesialis. Dengan kondisi ibuku, kapan tepatnya untuk memindahkannya? Dengan situasi saat ini dia seharusnya bisa bertemu denganmu bulan depan. Ingat untuk menghubungi rumah sakit di sana terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai tiba untuk mulai mencari. Juga Anda harus mulai mempersiapkan uang untuk menghindari terburu-buru di menit terakhir. Dokter, berapa biayanya? Berapa kira-kira biayanya? ICU. Sulit untuk mengatakan. Bukan jumlah yang kecil saya. Mengerti dokter. Terima kasih, sulit untuk Anda. Pelan-pelan saja. Segelas kecil saja. Dokter bilang, Anda tidak dalam kondisi serius. Tapi lebih baik pergi ke rumah sakit besar di kota untuk pemeriksaan. Setelah kamu sedikit membaik, kami akan kembali. Kamu lihat. Bukankah benar tidak membiarkan kamu kembali waktu itu? Ibu baik-baik saja. Dengan Paman Zhang di sini semuanya baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Pingsan dan tidak berkata apa-apa? Hati-hati. Kamu sangat sibuk. Cepat kembali. Jangan khawatir, aku sudah meminta cuti dari perusahaan. Tidak apa-apa. Apakah kamu masih bekerja di perusahaan itu? Ya. Selain perusahaan ibuku. Tidak suka orang-orang ini. Baiklah. Paman Zhang, aku sudah membayar biaya perawatan dan rawat inap, dan harus segera pergi. Kali ini aku tidak sempat menarik uang sebanyak itu. Ambil uang ini sekarang dan simpan ini untuk jika tidak cukup aku akan menarik lebih banyak. Jangan terburu-buru. Jika uangnya tidak cukup, aku dan yang lain akan menutupinya untukmu dulu. Terima kasih, dan semua orang aku harus segera kembali lagi. Pertama adalah mencari perawatan lanjutan di rumah sakit untuk ibuku. Kedua adalah meminta cuti dari perusahaan aku. Mungkin harus merepotkanmu untuk merawatnya beberapa hari lagi. Tenang saja. Ibumu kami akan merawatnya. Terima kasih Paman Zhang. Aku akan kembali dulu. Hubungi aku jika ada sesuatu. Baiklah. Apa? Ibu Li Teng Fei sakit? Kapan ini terjadi? ICU. Adalah malam sebelum kemarin.
Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa kamu tahu penyakit apa yang diderita ibunya? Mereka bilang itu masalah jantung. Tapi menurutku itu cuma alasan aja. Mungkin dia bakal datang dalam 2 hari ini buat mengundurkan diri. Nggak cuma dia, anak itu yang Shen Wei udah resign. Kan kelihatan banget kalau mereka kerja sama dengan Yu Bingyu. Mr. Chen, Presiden Li udah datang. Lihat nih. Ngomongin setan setannya muncul. Suruh dia masuk. Ya. Presiden Li silahkan. Langsung aja sampaikan pendapatmu. Mr. Chen, aku mikir. Apa kamu juga mau resign? Resign? Siapa bilang aku mau resign? Yang Shen Wei udah resign, apa kamu nggak resign juga? Yang Shen Wei resign kok aku nggak tahu. Lihat deh. Ekspresi kalian sama semua. Nggak bisa lebih kreatif ya. Oke, Zhiqiu. Teng Fei. Kenapa kamu mau ketemu aku? Itu aja Mr. Chen. Ibuku kena serangan jantung. Kemarin malam. Baru aja dioperasi. Tapi kondisinya agak khusus. Mungkin perlu ke rumah sakit besar buat operasi kedua. Nggak ada keluarga lain. Jadi aku harus jagain dia sendiri. Pengen minta cuti bentar. Udah minta ke Presiden Ye buat bilang ke kamu kemarin. Tapi aku rasa lebih baik aku datang langsung. Mr. Chen, sekarang lagi sibuk-sibuknya. Kalau Presiden Li cuti, siapa yang bakal tanggung jawab kerjanya? Kerjaan. Apa kamu mau ambil alih sekarang? Aku. Teng Fei, aku ngerti. Kalau kamu mau jagain ibumu, ibu yang sakit. Tapi untuk urusan pekerjaan, kamu selalu memimpin di garis depan. Jika kamu tiba-tiba pergi, kemajuan pasti akan terpengaruh. Bagaimana kalau begini? Carikan waktu untuk Minai Ran tugas kepada Zhiqiu. Biarkan dia menggantikan kamu. Selama masa cutimu juga, saya harap kamu bisa bekerja setengah hari untuk membantu Zhiqiu. Mengenai ibu kamu bisa mulai dengan menyewa seorang pengasuh dan perusahaan akan menanggung biayanya. Apa pendapatmu? Tuan Chen, kamu sudah sangat pengertian. Apalagi yang bisa saya katakan? Terima kasih telah memikirkan semuanya melalui Zhiqiu. Apa pendapatmu? Saya merasa ini agak tidak tepat. Saya adalah wakil presiden, saya mengawasi pekerjaan dan saya meminta presiden untuk membantu saya. Apakah itu terlalu berlebihan? Saya khawatir ini mungkin terdengar buruk. Lagi pula, jika ada masalah serius dan Presiden Li tidak ada, haruskah saya membuat keputusan atau terus berkonsultasi dengan Presiden Li? Saya tidak bisa merepotkan kamu dengan segala sesuatu. Jadi apa saran kamu? Saya pikir kita bisa menakar posisi antara saya dan Presiden Li. Sementara waktu, kalau tidak, sepertinya tidak pantas jika saya mengambil alih bisnisnya itu. Tidak benar. Apa yang dikatakan Teng Fei barusan masuk akal juga. Perusahaan berada di tahap kritis dari perkembangan besar. Kita butuh seseorang yang bisa membuat keputusan cepat di tempat dan segera selesaikan masalah. Jika kamu akan merawat ibumu, mungkin agak berlebihan dalam hal ini. Bagaimana jika kita sementara tukar lokasimu dengan Zhiqiu? Bagaimana menurutmu? Saya akan mengikuti keputusan perusahaan. Mr. Chen. Mengapa kamu membiarkan Ye Zhiqiu menjadi presiden? Dia begitu ceroboh. Bisakah dia benar-benar memikul tanggung jawab seberat itu? Menggunakan orang seperti bermain catur. Setiap bida memiliki tujuannya sendiri. Ya, Zhiqiu adalah bidak yang perlu saya mainkan sekarang. Langkah ini
akan menjadi strategi yang mengubah permainan saya. Tapi Presiden Lee juga telah memberikan kontribusi besar. Apakah kamu hanya meninggalkannya? Untuk melindungi ratu. Bahkan kuda pun bisa dikorbankan. Saya telah mempersiapkan permainan ini selama 3 tahun. Dan saya harus menang. Bahkan jika anak saya menghalangi, saya tidak akan lunak. Sekarang, Ye Qiqiu adalah presiden. Dan presiden telah dia diturunkan menjadi wakil presiden. Perusahaan memiliki banyak orang baru, yang semuanya adalah pengikut Ye Qiqiu sebelumnya. Sekarang mereka telah mengacaukan perusahaan. Sebagai Presiden Ye Qiqiu, tampaknya Chen Husheng telah mengambil langkah melawan presiden. Tapi jujur saja, sejauh ini Chen Huosheng masih merawat bosnya dengan baik. Apa kepentingan ini? Ye Qiqiu sedang memanipulasi presiden. Apa yang saya katakan benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya apa? Saya berjanji pada bos saya bahwa saya tidak akan. Memberitahumu. Tak izin. Kemarilah. Tidak saya. Maksudku jangan pakai trik itu. Kemarilah tak izin cepat. APA Masalana Kak Binjayu. Kamu tanya Yang, bagaimana kabar bosmu belakangan ini dan? Aku tanya? Kenapa kamu tidak tanya langsung padanya? Aku. Tidak berani tanya dia. Bilang ke bosnya, untuk tidak memberitahu kita berdua. Tapi dia tidak bilang untuk tidak memberitahumu. Kan? Taizen. Ibu bos sakit. Ibunya sakit? Penyakit apa? Penyakit jantung. Ternyata sangat serius kamu. Harus dirawat di rumah sakit untuk operasi. Kereka Bas Mentakuri Chen Husheng dia. Tidak hanya mengizinkan Chen Husheng cuti, tapi juga menanggung biaya perawatan di rumah sakit. TAPI Ada Satis Iradiadan. Yi Chiao. Bertukar pekerjaan. Agar tidak bentrok dengan pekerjaan. Ini sangat aneh. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Chen Husheng? Apapun yang dilakukan Chen Huosheng, kita butuh bantuan presiden. Aku tahu. Kamu tidak tahu sifat presiden. Jadi apakah dia akan menerima bantuan saat ini? Kita harus berpikir berbeda. Aku pasti tidak memberitahumu apa-apa dan kamu tidak mendengar apa-apa, mengerti? Kak Teng Fei. Ada APA, kenapa kamu menatapku? Jadi kenapa kamu kembali? Aku ingin kembali, jadi aku kembali. Lagi pula aku belum menyelesaikan sesuatu, bukankah? Kamunya tinggal di tempat lain? Aku membatalkan sewa tempat itu siang tadi. Ada masalah? Tidak, masalah itu bagus. Selamat datang kembali. Ya. Selamat datang kembali. Terima kasih. Ibu, apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Sebaiknya. Lebih baik. Selalu bilang jangan sering-sering datang menjengukku. Kamu seorang bos dengan pekerjaan yang sangat sibuk. Datang menjengukku terus-menerus. Hanya untuk mendukungmu. Jangan dengarkan dia. Dia bilang aku tidak mau kamu melakukan itu, ayolah. Tapi dia khawatir di dalam hati. Begitu matahari mulai terbenam, dia mulai menggerutu. Pukul berapa sekarang? Di mana anak itu? Kenapa dia balon di sini? Kenapa dia balon di sini? Telinga kita semua sakit mendengarnya. Kamu tidak mengerti. Dia sangat sibuk bekerja seperti biasanya. Akhir-akhir ini apa ada bos yang mengerjakan pekerjaannya sendiri? Mereka menyuruh orang lain melakukannya. Benar anakmu. Masih muda dan sudah jadi bos. Begitu beruntung. Apa keberuntungan itu? Semua karena kerja kerasnya. Sedikit demi sedikit. Sebagai ibunya aku, tak bisa memberinya apapun.
kecuali mengajarkannya untuk menahan penderitaan dan bersikap jujur sih. Anak itu keras kepala. Apapun yang dia pikirkan dia harus melihatnya sampai tuntas. Ibu, berhenti memujiku. Benar-benar kamu harus meyakinkan ibumu agar tidak memujimu lagi, kalau tidak, kita tidak bisa menghadapi anak kita. Ibu, ada masalah apa? Ebio, Hatinya mungkin terlibat. Kenapa kamu berdiri di sini? Pergi panggil dokter cepat-cepat. kamu Besok. tangani ini untukku? Tentu. Dokter, Jangan terburu-buru, jangan Dokter terburu-buru. Akan segera datang, jangan khawatir. dokter, bagaimana kondisi ibuku? Situasinya sangat serius dan dia membutuhkan operasi sesegera mungkin. Namun dengan kondisi kesehatannya saat ini, melakukan 2 operasi dalam waktu singkat akan memberikan dampak buruk yang signifikan bagi tubuhnya. Namun tidak ada cara lain. Tanpa operasi pasien mungkin tidak bisa sembuh. Kapan operasi bisa dimulai? Jika segera kita bisa melakukannya bulan ini. Tapi operasi jenis ini sangat mahal. Ditambah biaya unit perawatan koroner. Beberapa ribu sehari, kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Baiklah, tidak masalah. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit ibuku. Aku bersedia mengeluarkan berapapun biayanya. Tolong, aku mohon. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Asalkan kau mengizinkanku tetap tinggal. Aku Li Tengfiai akan bekerja sebagai budakmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tolong. Bolehkah aku? Bisa. Aku? Li Tengfiai, aku tak pernah menyangka kau akan melihat hari ini. Kalau kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau menentangku sejak awal? Yah, untuk kenangan lama. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu jalan keluar. Siapa suruh aku baik hati? Bravo. Bravo. Kamu tak perlu sungkan. Aku kenal lama dengan bos Lian Yu. Aku bisa melakukannya, menemukan jalan akan sendiri. Khawatir kamu tidak akan bisa menemukannya sendiri. Aku sudah berkali-kali ke sini. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Mungkin tidak tahu bahwa perusahaan kami telah melakukan beberapa perubahan. Kami telah pindah ke kantor baru. Apakah Presiden Li mendapat promosi? Bukan soal promosi. Bagaimanapun saya orang yang tepat untuk membahas bisnis. Presiden Li, Anda. Presiden Wang, mengapa Anda duduk di sini? Presiden Wang, mengapa Anda duduk di sini? Baru-baru ini, kami mengatur ulang area kantor. Jadi saya baru saja pindah. Presiden Wang, bukankah Anda di sini untuk membahas kemitraan iklan? Datanglah ke kantor saya, mari kita bicara. Anda. Lanjutkan, ayo lanjutkan. Ayo pergi. Lewat sini. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini keterlaluan. Semua orang memiliki pendirian yang kuat, kecuali Presiden Li. Siapa tahu ide apa yang ia dapatkan? Presiden Li benar-benar menyedihkan. Saya pikir, harus ada masalah di sini. Pikirkanlah, jika Presiden Li benar-benar dirugikan oleh kemampuannya, mengapa dia tidak mengundurkan diri? Ya, jika itu saya sudah lama pergi. Jadi seperti yang Anda lihat, mungkin tidak ada yang terjadi di sini. Saya dengar, ketika dia bertugas dia menggelapkan banyak uang perusahaan. TAPI Presiden Ye membernya Mukadan tidak memecatnya, tidak memanggil polisi. Itulah mengapa dia masih duduk di sini. Apakah itu benar? Tidak heran dia selalu di sini. Ternyata dia punya rasa bersalah. Bermain peran bos sepanjang hari. Siapa yang dia bohongi? Teng Fei. Masuk. Mengapa kamu? Inchun. Ini saya, Shimin. Datang bertemu Anda. Pelindung saya untuk sesi orang yang lain. Saya tidak tahu Anda. Silakan. Tinggalkan. Inchun. Jangan marah ya. Jangan hubungi saya, Yingchun. Oke, baik. Kalau itu bagaimana ya, Gan? Oke, saya telepon Ibu Li. Ibu Li. Jangan marah. Saya di sini hari ini.
Karena saya perlu berbincang dengan Anda. Meskipun kami sudah dipisahkan selama bertahun-tahun kita pernah suami istri. Dan kini Anda sakit, jujur, benar-benar bekerja, dan tidak cocok untuk saya yang Wanita desa seperti saya bosan. Never mind Yulang grup presiden seperti Anda. Anda sepertinya tahu segala hal tentang urusan saya? Saksikan Anda di perusahaan Teng Fei. Setelah semua tahun ini, siapa yang akan berpikir, itu hari ini bos besar Chen Husheng. Pernah itu. Petani berwajah kotor Chen Shimin? Ya kami punya. Keduanya berubah saya punya. Mendapatkan sedikit lebih tua. Saya tahu itu. Pada tahun-tahun ini Anda harus memiliki waktu yang sulit saya. Tidak memiliki waktu yang sulit, karena saya mempunyai anak laki-laki. Kami akur dengan baik. Dua dari kami saya tahu Anda enggan saya. Anda memberitahu anak kami bahwa saya mati. Bahwa saya meninggal saja di sana itu. Bahkan tubuh saya tidak bisa dikembalikan. Anda bahkan membiarkannya. Ambil nama keluarga Anda milik saya. Kamu bahkan membuatnya percaya bahwa ayah kandungnya juga memiliki marga. Melanjutkan rangkaian kebohongan ini selama lebih dari 20 tahun pasti sulit bagimu. Di hatiku, Chen Shimin yang tidak pernah mengambil tanggung jawab sebagai orang tua sudah mati, dan yang masih hidup adalah menantu yang menikah ke keluarga Kuo. Namanya adalah Chen Husheng. Inchun. Tidak. Ibu Li. Ibu Li jangan marah. Jika ada yang ingin kamu bicarakan kita, bisa membicarakannya dengan tenang. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Mungkin kamu tidak punya apa-apa. Untuk dikatakan padaku tapi, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini menyangkut anakku. Ting Fei. Dia bukan anakmu. Dan aku tidak akan membiarkannya mengenalmu kesehatanmu. Tidak baik sekarang aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal ini saat ini. Tapi sekarang aku tahu bahwa dia adalah anakku. Dan kita memiliki ikatan darah aku. Tidak bisa hanya mengabaikannya. Aku berencana untuk mengambil tindakan nyata. Untuk menebus kesalahan masa lalu. Untuk merebut kembali apa yang pernah kumiliki setelah hilang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan berani menyentuh anakku. Ini 2 juta. Cukup untuk operasi mendatang. Dan perawatan pasca operasi untuk mencegah Teng Fei berlari untuk menutupi biaya pengobatanmu. Silakan terima. Apakah kamu pikir kamu bisa menebus dosamu dengan uang dan membawa anakku pergi? Jangan terlalu memikirkannya. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin anakku terus memperhatikan hal sepele seperti ini. Ngomong-ngomong, selain 2 juta ini, aku akan memberimu lebih banyak. Aku ulangi lagi, dia bukan anakmu dan aku tidak peduli padanya, begitu juga dia. Tolong, pergi-pergi. Lihat jam berapa. Teng Fei seharusnya datang untuk menemuimu segerakan. Apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin melihatnya? Aku akan memanggilnya. Li Yingchun sekarang
Jangan terlalu egois. Meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan Teng Fei. Dari kecil sampai besar, tidak peduli miskin, tidak peduli diremehkan. Apalagi yang bisa kamu berikan padanya? Apa yang bisa kamu berikan untuk masa depannya? Pikirkanlah. Aku akan sebutkan lagi. Chen Ximin yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua sudah meninggal. Yang masih hidup adalah menantu yang menikah ke keluarga Kuo. Bernama Chen Huosheng. Dia bukan anakmu. Aku tidak peduli, begitu juga Teng Fei. Dari kecil sampai besar, selain kemiskinan, selain pandangan merendahkan, apalagi yang bisa kamu berikan padanya? Teng Fei tunggu di sana. Kita hampir sampai. Dengan situasi seperti ini aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku mohon. Dengan ibuku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Bagaimana bisa kamu tidak belajar dengan dia? Bagaimana bisa kamu tidak belajar dengan dia? Bagaimana bisa kamu tidak belajar dengan dia? Mama jangan menangis. Lain kali aku pasti dapat nilai 100. Lihat apa yang Mama belikan untukmu. Kue persik. Mama, kamu makan saja. Makan. Kamu makan. Mama tidak suka. Mama aku. Diterima. Lihat. Di Universitas Jinghua Beifang. Li Teng Fei. San. Mama kamu sudah bekerja keras. Nak, jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk membayar uang sekolah. Mama. Kenapa kamu masih begadang? Nak. Mama ada sesuatu untuk memberitahumu kita. Bisa bicarakan besok kamu. Harus istirahat. Mama tidak bisa tidur. Mama, maafkan aku. Ayahmu, dia masih hidup, dia tidak mati. Mama, berhenti, aku mendengar semuanya. Apa kamu mendengar semuanya? Bisakah kamu memaafkan Mama? Mama, maafkan aku, Mama, Mama aku. Maaf, Mama. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya merasa kamu seharusnya memberitahuku lebih cepat dengan begitu kamu tidak perlu menyimpannya sendiri.
Bahkan jika itu ayahku. Apa bedanya? Dari kecil sampai besar. Aku tidak pernah menghabiskan sepeser pun uangnya, aku tidak pernah makan masakannya, dan aku tidak pernah merayakan ulang tahun bersamanya. Bahkan jika kamu memberitahuku aku tidak akan meninggalkanmu nak. Tapi pada akhirnya dia adalah ayahmu. Dan aku tetap ibumu sudah. Waktunya kamu membuktikan dirimu. Ibu tidak ingin ditahan kembali. Ibu silahkan berhenti berbicara Tidak akan memahami. Dan saya tidak akan meninggalkan Anda. Saya ingat ketika saya mengalami demam yang membawa saya dalam beberapa mil untuk melihat dokter tersebut adalah Anda, bukan dia. Saat saya sendiri di luar rumah. Orang yang khawatir. Apakah saya bisa hidup dengan baik adalah Anda, bukan dia. Ingat. Orang yang menghemat uang sendiri untuk perawatan medis. Hanya sehingga dia dapat mengirimkan saya ke Universitas T. Anda, bukan dia. Ibu. Walau buruk saya padahal tidak menginginkan uangnya, anak laki-laki Anda akan mengurus Anda. Saya Anak laki-laki saya. Anak yang baik. Seorang anak dapat mengurus Anda. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang terjadi? Saya tidak bisa datang? Ini gak dalam nama saya kah? Apa yang Anda bicarakan? Anda harus mengingatkan saya. Jadi saya bisa meminta Jiang untuk mengantar Anda. Bagaimana saya bisa berani melakukannya? Jiang adalah pria Anda, Tuan Chen. Seberapa berani saya pesan dia? Apa yang Anda bicarakan? Kami adalah suami istri. Mengapa kita butuh keterangan seperti ini? Ini benar ya? Kami sungguh tidak perlu menjelaskan itu. Ming, apa yang terjadi? Apa yang Anda mainkan? Apa maksud Anda? Apa yang saya mainkan? Kenapa Anda pergi ke rumah sakit? Meiying. Ya, dia pergi ke rumah sakit. Dia sangat sakit dia. Menunjukkan kekhawatiran kecil. Anda tahu kami punya. Tidak. Terlihat satu sama lain selama 30 tahun Anda akan. Silakan datang ke sini. Menyebabkan masalah-masalah seperti ini, apakah Anda akan? Betul kak saya. Tidak akan ribet soal hal kecil seperti itu. Sebenarnya biar aku kasih tahu. Aku sama sekali nggak peduli sama Li Yingchun. Tapi sepertinya dia punya anak laki-laki yang jadi CEO perusahaanmu. Betul nggak sih? Ya. Kamu sedang bicara tentang Li Tengfei. Dulu dia kerja di perusahaan itu. Sekarang dia di mana aku? Pengen ketemu dia. Udah resign dia. Udah resign. Ya. Tapi kenapa? Kerjaan yang bagus. Dan ada benefaktor kayak kamu yang ngurusin. Kenapa resign? Mungkin perusahaan nggak bisa nampung dia. Atau jangan-jangan CEO masa depan, Yulan Group, juga bakal punya nama Li. Nyonya sama. Sekali nggak ada hal seperti itu. Dan aku nggak akan sembunyikan darimu, aku nemu ini sendiri. Dan aku mikir gimana cara ngasih tahu kamu. Kalau aku ngomong terlalu banyak, aku takut kamu khawatir. Kalau aku ngomong terlalu sedikit, aku takut kamu nggak tenang. Sekarang kamu udah di sini. Ayo kita selesaikan ini. Aku bersumpah bahwa aku Chen Huosheng udah nggak sama kayak Chen Ximin dulu.
Aku sama sekali nggak ada kontak dengan Li Yingchun dan Li Tengfei. Jadi, kamu beneran bisa lepasin anakmu? Apa sih yang harus dilepasin? Ya aku ayah kandungnya. Tapi kita nggak punya ikatan emosional. Sama sekali. Aku cuma merasa hubungan antar manusia dibangun dari emosi, bukan cuma ikatan darah. Selain itu Li Tengfei, apakah dia beneran anak kandungku sekarang? Sulit untuk bilang ya dia. Kamu si rubah tua. Kamu tidak pernah jujur. Biarkan aku yang memberitahumu. Di matamu, hubungan antar manusia bukan tentang perasaan atau ikatan darah, tapi tentang kepentingan. Jadi ingat ini. Di mana akarmu berada di mana, kepentinganmu berada. Dengan cara ini saat kamu bertindak kamu menang, jangan bingung, kamu tidak akan membuat kesalahan. Ya. Nyonyaku benar. Bagaimana dengan itu? Kamu mendengar semuanya dengan jelas kali ini, bukan? Jika kamu sudah mendengar semua itu, Kenapa kamu di sini dia? sedang mencari kamu. Tapi bertemu denganku lebih dulu. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentangmu, aku pikir lebih baik jika aku membiarkannya secara pribadi menyerah. Jadi aku memintanya menunggu kamu di sini khusus. Ini lebih baik untuk kamu, aku dan dia. Ini menghemat masalah nanti. Mungkin kamu salah paham. Bahwa aku datang untuk menemui Tuan Chen. Untuk mengembalikan sesuatu yang... Aku mengundurkan diri sebelumnya dan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Chen. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mendukung dan membimbingku selama ini. Terima kasih. Tuan Chen. Apapun yang terjadi, aku menghargaimu. Karena telah mengunjungi ibuku. Tuan Chen, aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Aku punya urusan lain yang harus ku selesaikan. Aku akan pergi sekarang dia. Membungkuk padamu 3 kali sebelum kamu meninggal itu. Terdengar seperti dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada mayatmu. Tapi itu benar. Menurut kata-kata ibunya, kamu sudah lama meninggal. Kuo Meing, kamu sudah terlalu jauh. Kenapa kamu berdiri di sana? Kenapa tidak mengikutinya dengan dekat? Ya, Nyonya. Tuan Chen, tolong jaga nyonya saya. Nyonya saya menyuruh saya. Pengkhianat. Tidak.
Tuan Chen, Anda salah paham. Saya benar-benar tidak membocorkan rahasia. Bahkan jika Anda meminjamkan saya 10 nyali, saya tidak akan berani mengatakannya. Sel NITU saya, bukan satu-satunya yang tahu tentang ini. Fei Fei. Wanita sialan ini. Cepat atau lambat saya akan menghadapinya dan Anda. Tuan Chen, Anda mau kemana saya akan mengantar Anda. Nak kejar-kejar nak cepat. Nak, ayo kejar ayahku. Ayo cepat. Saya adalah ayah kandungnya. Tapi di antara kami tidak ada rasa sayang sama sekali. Tidak sedikit pun. Di antara manusia itu. Semua tentang perasaan. Apakah Li Tengfei ini benar-benar anak kandung saya itu? Sulit dikatakan sekarang. Apa masalahnya? Kenapa kamu duduk di sini? Presiden saya sudah menelepon Anda sepanjang hari dan Anda tidak pernah menjawab. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang dan Anda ada apa? Kenapa tidak masuk? Masalah ini juga cerita panjang. Ye Zikyu ini benar-benar sangat pandai merusak kita. Jika saya tidak mempersiapkan sebelumnya, saya akan terkejut oleh mereka. Sekarang, ceritakan situasimu. Ini urusan pribadi. Kalau urusan pribadi aku tidak akan tanya. Tapi, kalau kamu tidak bisa menanganinya sendiri, ingatlah untuk datang menemui kakakmu. Ada masalah apa? Apa kamu benar-benar tidak ingin tahu? Kalau kamu tidak keberatan, aku sangat ingin mendengarnya. Maka izinkan aku bertanya satu hal. Apakah kamu masih percaya padaku? Urusan besar yang kamu bicarakan ini, bisakah diandalkan? Tentu saja ini bisa diandalkan ini. Diperkenalkan langsung oleh Presiden Li kita dia memantau selama sebulan dan juga bernegosiasi selama sekitar sebulan. Dari pertemuan kemarin sore sampai lewat jam 2 pagi kedua, belah pihak telah mengkonfirmasi semua detail kontrak. Sekarang katakan padaku apakah ini bisa diandalkan atau tidak. Presiden Li. Siapa klien besar yang dia bagikan dengan kita? Mungkin kita semua mengenalnya. Itu adalah Presiden Wang dari Sihe International. Apakah dia? Wah, kebetulan sekali. Dia sebenarnya ada di ruang tunggu perusahaan saya sekarang. Kita semua mengenalnya. Kenapa kita tidak mengundangnya untuk ngobrol? Ayo tolong ajak Presiden Wang datang. Mengapa Presiden Wang ada di sini? Dia datang untuk membahas kemitraan dengan kita. Ketiga kalian di sini. Lihat, aku sudah membawa kontraknya. Setelah kalian semua menandatanganinya, kita akan menjadi satu keluarga. Dan kita perlu saling menjaga di masa depan. Presiden Wang. Ada apa di sini? Oh. Apakah Presiden Li tidak memberitahumu? Perusahaan kami telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan perusahaan kalian. Lihat, saya di sini untuk menemukan partner baru ya Gan. Ini maksudnya Gemen tuh bos? Kami akan menandatangani kontrak dan Anda memberitahu kami tentang akhir kerjasama akan berhenti kerjasama dengan perusahaan lain mengenai kontrak Anda. Ada kendala apa? Akan menandatangani kontrak. Berarti belum disigned. Dan tentu saja saya memiliki kebebasan untuk memilih apakah Anda bekerja sama atau you can know.
Anda juga memiliki kebebasan untuk memilih mitra Anda, bukan? Presiden Wang. Semoga Anda bisa memberi penjelasan yang wajar. Jelaskan? Presiden Li, pikir Anda seharusnya. Jadilah yang menjawab pertanyaan ini, I. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Setelah saya kembali saya punya memikirkan tentang hal itu dengan hati-hati. Saya merasa bahwa perusahaan kami adalah tidak sesuai dengan investasi Presiden Wang. Untuk melindungi Presiden Wang dan modal, saya merasa perusahaan kami tidak sesuai dengan investasi Presiden Wang. Untuk bekerja dengan Presiden Bao dan timnya Presiden. Presiden siap? Sisi mana yang benar? Dikasih tahu dia apa? Presiden Wang, silakan duduk. Li Tengfei. Mengapa Anda melakukan ini? Anda. Semua mungkin tidak tahu. Itu bos Li di sini punya biological father. Chen Huosheng, industrialis terkenal. Mr. Chen. Apakah Anda anak Chen Huosheng? Coach, ada apa lagi? Saudara Teng Fei, ini benarkah? Presiden. Your father is. Mengapa saya tidak bisa menjadi anak Chen Huosheng? Teng Fei. Teng Fei, ditunggu aja. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku tidak pernah mengakuimu? Tahun aku meninggalkan rumah. Aku sudah berusia 30 tahun. Untuk memastikan anak laki-lakiku yang baru lahir tidak akan berjuang di desa miskin seperti aku, harus memastikan bahwa ibumu memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku dengan tegas meninggalkan pegunungan. Karena aku miskin dan tidak ada yang menghormatiku. Suatu kali aku sakit. Untuk menghemat beberapa dolar untuk vaksin demam, aku hampir mati di jalan. Mungkin langit menganggap aku terlalu menyedihkan. Seorang pewaris kaya menyelamatkanku. Di perusahaannya aku memperluas wawasanku untuk pertama kalinya, menemukan bakatku, dan belajar tentang hidupku. Sejak saat itu tidak bisa dihentikan. Dan kemudian kamu meninggalkan aku dan ibuku dan menjadi menantu keluargaku. Ya, Teng Fei, aku tahu kamu masih membenciku. Membenci aku karena meninggalkan kamu dan ibumu bertahun-tahun yang lalu. Membenci aku untuk tahun-tahun ini. Hidup dalam penyamaran, mengabaikanmu. Membenci aku karena tidak berani mengakuimu. Bahkan mengetahui kamu adalah anakku dan karena mengatakan kata-kata yang keras seperti itu. Tapi aku benar-benar memiliki alasan untuk masuk ke keluarga Kuo melalui pernikahan. Jika aku tidak menuruti, dia akan mengajukan tuntutan hukum terhadapku dan memasukkanku ke penjara seumur hidup. Memikirkan kamu dan ibumu, aku masih menunggu kepulanganku. Aku hanya bisa menunda dan menyetujuinya. Pertama aku datang ke sini untuk menghindarinya, untuk meloloskan diri dari pengawasannya, untuk menemukan kamu dan ibumu, darah dagingku sendiri. Flesh and blood. Untuk mencegah Kuo Meiying dicurigai. Selama 20 tahun penuh aku tidak berani melakukan tindakan gegabah. 20 tahun. Aku sangat ingin memeluk anakku. Teng Fei, kata-kata yang aku ucapkan di depan Kuo Meiying hari itu tidak tulus. Setelah rasa cemburunya muncul, dia bisa melakukan apa saja. Aku tidak ingin melihatmu bertengkar dengannya. Aku tidak ingin dia menyakiti kamu. Meskipun dia tidak pikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan ibumu. Sekarang aku memulai kembali di sini dengan tempat yang benar-benar milikku. Di Teng Fei, aku butuh bantuanmu. Bantu aku mengelolanya dengan baik dan memperluasnya. Ketika waktunya tiba, semua ini akan menjadi milik. Asetku, koneksiku, pengalamanku, semua pengalamanmu. Kamu adalah satu-satunya anakku.
Sekarang, kamu harus belajar melepaskan. Jangan biarkan siapapun menghentikan kita ayah dan anak. Termasuk Yu Bingyu. Ketika menyangkut kepentingan, sifat manusia tidak bisa ditebak. Terutama karena marga dia Yu dan kamu. Chen. Jangan lupa. Darah Chen Ximin mengalir di dalam tubuhmu. Selama kita ayah dan anak bergandengan tangan, tidak akan ada yang bisa menandingi kita. Kamu adalah orang yang rasional. Aku percaya padamu dan percaya bahwa kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ya meskipun kamu adalah anak Chen Huosheng. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan padaku di awal? Kita adalah saudara kita. Akan mendapatkan kembali apa yang hilang bersama. Yu Bingyu, kamu sangat naif. Begitu kamu katakan. Tapi zaman berubah sulit. Untuk memprediksi hidup. Sekarang saya tahu semua hal ini. Sudah milik saya. Mengapa saya harus berjuang untuknya? Saya hanya perlu mempertahankan apa yang sudah saya miliki. Li Tengfei. Kamu rendah. Kamu satpam. Jangan panggil satpam saya. Tidak ingin membuat masalah besar dan saya sangat senang sebenarnya. Li Tengfei, ini bukan waktu untuk bercanda. Maukah kamu sadar kita? Yang seharusnya sadar kita, salah menilai. Kita salah menilai orang. Saya pikir saya tidak akan jatuh ke tempat yang sama 2 kali. Tapi kedua kalinya adalah kamu yang merencanakan melawan saya. Li Tengfei. Kamu benar-benar kejam. Bos, silahkan duduk. Presiden Yu jangan bicara omong kosong. Ini adalah gedung kantor mewah. Bukan tempat untuk berkelahi preman. Diam. Diam. Baik. Perselisihan antara kalian berdua. Bukan urusan kami. Kami hanya mengakui kontrak, kami hanya peduli dengan angka. Kami hanya melihat kinerja di laporan keuangan. Apakah itu memenuhi persyaratan perjanjian taruhan kami? Jika ya maka, selamat. Jika tidak, Anda harus menerima taruhan dan kalah. Saya memberitahu Anda, kontrak belum selesai. Karena saya adalah ketua perusahaan ini dan kita sedang mengadakan rapat pemegang saham keputusan. Pertama saya adalah silahkan tinggalkan. Kursi ketua untuk saya. Apa yang kamu katakan kamu? Meminta kami untuk pergi. Apa bukankah aku sudah jelas? Kalau begitu aku akan mengulanginya. Tolong kalian bertiga pergi dari sini. Kenapa kami harus pergi? Kalian bertiga baru saja mentransfer saham kalian kepada Ketua Li, bukan? Kami sedang mengadakan rapat umum pemegang saham. Karena kalian bukan lagi pemegang saham. Kalian perlu minggir. Tapi tenang saja. Kami akan menanggung biaya tempat untuk hari ini. Li Tengfei. Dasar bajingan kecil, apa yang kamu rencanakan? Mr. Chen tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Jangan berteriak. Bagaimana Mr. Chen berbicara denganmu? Bagaimana aku tahu? Selain itu, aku tidak tertarik untuk mengenal Li Tengfei dan Yu Pengyu dengan baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak siapa yang kamu cari? Siapa Chen Huosheng? Semuanya. Tolong. Pastikan bahwa dana transfer akan ditransfer ke akun kalian tepat waktu sesuai perjanjian. Apa yang terjadi? Apa yang kamu dan bosmu lakukan?
Apakah kamu masih mempercayaiku? Seperti dulu? Chen Huosheng. Adalah ayah kandungku. Bos kamu tidak bercanda kan? Bagaimana kita menghadapi pertempuran yang akan datang? Hadapi saja seperti seharusnya. Ini ayahmu. Tapi dia tidak pantas menjadi ayahku. Apa selanjutnya? Apa yang kamu rencanakan? Bagaimanapun aku tidak akan mengakuinya. Dan, dia akan mencoba menghancurkan perusahaan kita. Bahkan dengan menggunakan ikatan darah antara aku dan dia dengan Karakternya dan cara dia melakukan sesuatu. Dia mampu melakukan tindakan seperti itu. Apakah kau tidak ingin tahu? Mengapa aku tak pernah mengakui dirimu? Dia ingin aku memperkenalkanmu pada seorang klien. Apakah kau mau jika aku memperkenalkanmu kepada seorang klien? Ini adalah Presiden Wang dari Sihe International. Silakan Pak Wang ikuti saya. Silakan lihat dulu. Pada saat yang krusial, aku akan mengubah posisiku dan mendukung klien ini. Aku akan menyerangmu. Apa katamu? Aku setuju. Tanpa menunjukkan kesetiaan. Bagaimana aku bisa menyimpulkan niat sebenarnya darinya? Dia Masih punya kartu di balik lengan bajunya? Dia bukan tipe orang yang akan menunjukkan kartunya. Sampai detik terakhir. Seperti kata pepatah. Untuk mendapatkan sesuatu kamu harus memberi sesuatu dulu. Karena dia bersedia bermain peran. Maka mari kita mainkan bersama. Dan membuat pertunjukan untuknya aku. Sudah tahu ini pasti akan datang. Aku telah menemukan kartu As Chen Husheng. Selama 30 tahun terakhir dia mencoba melarikan diri dari kendali Kuo Meiying. Kali ini aku tidak tahu bagaimana dia berhasil meyakinkan Ketua Bao dan yang lainnya untuk mentransfer saham mereka padaku. Di rapat pemegang saham berikutnya, aku akan meminta Ketua Bao dan yang lainnya untuk mentransfer semua saham mereka padamu. Dengan cara ini mereka bisa secara tidak langsung mengendalikan perusahaan kita melalui aku dan membantunya mengukir area baru di luar kendali Kuo Meiying. Aku ingat kau pernah bilang padaku, jika kita masih bersaudara, mari kita rebut kembali apa yang hilang bersama-sama. Sekarang, kesempatan itu telah tiba. Kalian berdua, biarkan aku memberitahumu Yu. Yu, kau bilang aku adalah kartu truf. Kartu truf macam apa yang menyembunyikan hal-hal dari kita? Maksud kamu apa? Camel. Menakuti aku sampai mati. Kamu menakuti aku sampai mati sekarang. Siapa yang tahu kamu akan datang untuk menemuiku? Jika aku tidak datang, siapa lagi? Jika bukan karena wanita bodoh itu bertindak sendiri dengan surat ini di tanganmu, kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Aku kalah. Tapi bukan olehmu ini. Takdir kamu tidak bisa melawan takdir aku. Menerimanya. Tapi aku tidak melihatnya seperti itu. Kamu menuai. Apa yang kamu tabur kamu telah mencapai titik ini hari ini karena pilihanmu sendiri ini tidak ada hubungannya dengan takdir. Anak muda, jangan terlalu cepat merasa senang dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa pilihan itu benar? Kamu belum merasakan rasa ketenaran dan kekayaan. Cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Ini mungkin di mana kita berbeda. Bagimu, ketenaran dan kekayaan lebih penting dari apapun. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu juga akan menua? Ketika hari itu tiba, bahkan jika kamu memiliki semua kekayaan di dunia, tapi terlalu tua untuk melihat angka di kartu bankmu, terlalu tua untuk mengangkat tangan untuk membayar
atau bahkan terlalu tua untuk lupa. Untuk apa uang itu? Apa yang akan paling penting bagimu saat itu? Bagaimana kondisi ibumu? Dia baru saja menjalani operasi itu. Berhasil, kata dokter. Selama dia pulih dengan baik, dia akan baik-baik saja. Bagus. Ngomong-ngomong, foto ini Mama minta aku kasih ke kamu. Mungkin kamu udah lupa wajahmu dulu, tapi Mama masih ingat. Teng Fei, apapun yang terjadi, terima kasih. Terima kasih sudah melahirkanku ke dunia ini. Teng Fei. Teng Fei. Nak, aku. Ada sesuatu yang mau aku bilang. Ada yang mau aku sampaikan.